Jadi masalah kenapa sepi ini ekonomi. Di masa Covid kita kena dapat bantuan. Jadi selepas daripada Covid, utang yang terpending di masa Covid tetap harus bayar. Jadi makanya orang banyak heran, kenapa kok seperti ini ekonomi. Namanya aja kita hari kemerdekaan, merdeka dalam harinya, tapi keadaan kita tetap sulit. Yang keadaan tadi itu memaksakan diri karena kita itu sering gengsinya terlalu tinggi. Jadi pada saat kita menghadapi hal yang seperti ini kita bingung. Bingungnya sama siapa pengaduan, semua pada sulit kabeh. Tapi nggak salah ngomong sulit. Iya. Asal ngomong kok sepi, kok sulit kali masalah ekonomi. Nah ini semalam cerita, belum ada aku ceritakan, ada orang pesta. Dia pesta habis 16 juta. Dia dapatnya 16 juta. Kutanya, dia nangis-nangis. Kenapa kok nangis-nangis? Modal dia 40. Dapatnya 16 juta itu belum bayar terata, belum bayar apa segala macam. Berarti itu piro. Ngeri. Nah, jadi ya biar 24. Rugi 24 Ya, juta. yang tinggal 24 lagi yang wajib dibayar. Yang 24 yang sudah dibayar, tapi dapat hasilnya cuma 16. Berarti paling dapat untung dia pun untung ruginya 5 juta. Kalau zaman sekarang ini yang penting pagi sarapan masih bisa, makan siang masih bisa, makan malam masih bisa, udah syukurilah. Alhamdulillah kita nggak stres. Ya benar-benar. Jadi dampak daripada mengeluhnya di pasaran ekonomi ini, sekali lagi kita mengingatkan kembali, ini kita langsung sama yang ketemu pelaku pasar, pelaku ekonomi, Pak Supri Baja yang berasal dari Pekan Senen Pinang Lipat. Nah karena banyak orang suuzon bahwasanya kok begini keadaan ekonomi yang saat ini, kita sudah merdeka. Memang benar kita merdeka, tapi sebenarnya kita masih dijajah oleh nafsu kita sendiri, ambisi. Kalau dulu kita pakai sepeda, sekarang kita pakai sepeda motor, pakai biaya, pakai minyak. Jadi biar paham untuk yang lain, kenapa ekonomi seperti ini. Yang enak jualan kan tukang es, positif cair. Ya guys. Habis tetap cair. Tetap cair. Ya sekarang ya syukuri aja lah apa adanya. Ya. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Kita syukuri semua. Kunci daripada proses suatu ekonomi, kurangi gaya hidup yang berlebihan. Jadilah jati sendiri. Jangan sok-sokan seperti orang kaya walaupun kantongnya nggak ada duit. Ya guys, biar paham ini kenapa ekonomi hal seperti ini. Yang pertama kita lepas dari Covid, utang dipending. Sudah lepas Covid, kita bayar utang. Udah kadung orang beli sepeda motor udah canggih-canggih, tinggallah bayari utang. Sawit trek. Jangan disalahkan pemerintah, salahkan hatimu. Udah tahu hidup susah, gaya sok tinggi, macam orang kaya. Makan es cendol aja pun payah, bukannya pala mahal. Ya, ini ungkapan perasaan, biar untuk yang lain biar paham kenapa ekonomi seperti ini. Ini kita langsung sama selaku pakar ekonomi kenapa? Karena beliau juga berjualan es. Jadi dampaknya ini bukan perorangan, dampaknya adalah keseluruhan.
alhamdulillah setoran. Alhamdulillah. Walaupun sudah tengah hari masih dapat 5.000 rupiah. Allah. Ini untuk biaya hidup ke depannya. Ya. Ya alhamdulillah, syukuri saja. Bersyukuri. Kita masih sehat. Di mana letak syukurnya? Kalau udah nggak jual lagi berarti udah nggak ada modal lagi ya, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Supri untuk motivasi kepada yang lain-lainnya, karena kita susah tidak sendirian. Semuanya lagi sulit. Penyakit manusia pada saat dia senang, dia lupa akan keadaannya. Jalan-jalan, tapi pada saat dia sulit, dia mengeluh. Kenapa seperti ini? Intinya kurangi gaya hidup. Biasakan hidup sederhana, jadi jati diri sendiri. Jadi kita membuat penyakit itu kita sendiri. Kenapa? Yang pertama adalah perbanyak utang. Repot sendiri, gara-gara gengsi kita mengutang. Oke, terima kasih Pak Supri sama istrinya. Alhamdulillah. Yang penting besok 17 Agustus tetap merdeka. Walaupun kita belum merdeka di bidang ekonomi, masih dijajah ekonomi. Kita merdeka dalam arti kata tidak dijajah, tapi kita masih dijajah dengan keadaan ekonomi. Begitu Pak Supri ya. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Storus Channel. Oke, terima kasih kepada yang lain. Jangan kecil hati. Kita susah bukan sendiri. Ya, kalau memang mau niat, mau senang, buat negara sendiri. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, ya syukuri aja. Kita memakai uang rupiah. Orang luar negeri pun dalam keadaan susah kok. Kenapa? Karena mereka itu jualan bukan jualan duit. Jualan barang cuman gak ada yang beli. Ya kan Pak? Oke, terima kasih Pak ya, Pak Supri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tengok dari contoh dari keberhasilan seorang petani ayam. Modal dengan beberapa ekor ayam aja, alhamdulillah sekarang dia sudah berhasil. Beternak unggas. Memanfaatkan dari pekarangan yang sedikit. Awalnya iseng-iseng, ya alhamdulillah bisa berhasil untuk beternak ayam kampung dengan entok. Ngurus ayam adik? Iya. Enggak, nangis gitu aja. Mau dibawa kemana ayamnya? Ayo, kan sama Wardan. Gigit aja Wardan. Yuk.
Di rumah. Sudah mulai nampak hasilnya. Ini pemisahan. Ini ayo entok apa nih? Ya. Biasa. Ini kenapa dipisahkan gini? Ini mau bertelur. Ini bukan entok daging. Biasa. Daging. Hah? Daging. Dengan adanya ini bisa menopang daripada ekonomi Pak Boyo. Sana. Yang sana apa lagi? Oh, tuh bebek ya. Dari sini, dari pintu ini. Wah, ini bebek packing apa besar-besar ini ya Allah. Memang dia untuk mendapatkan suatu hasil yang bagus, dia memang perlu dengan kesabaran, seperti mengurus anak bayi ataupun seperti mengurus anak sendiri ya. Jadi dia bisa dapat menghasilkan ternak bebek yang bagus. Ini bebek packing khusus untuk pedaging, bukan petelur. Oke, sekedar itu aja. Kita lanjutkan untuk yang ke depannya.